Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua di pengantar Tata Hukum Indonesia. Kali ini kita sudah di minggu pertama pertemuan kedua dengan saya Meliana Damayanti. Baik, hari ini kita sudah lebih dalam ya daripada materi sebelumnya yang masih pembukaan. Ini sudah menjurus ke mata kuliah ini sendiri. Baik, pengantar Tata Hukum Indonesia. Maka kita akan coba mengurai apa yang dimaksud dengan pengantar, kemudian hukum, dan juga tata hukum juga dengan Indonesia itu sendiri. Baik, yang nanti kita akan coba diskusikan itu yang pertama tentang pengertian hukum. Kemudian yang kedua, persamaan antara pengantar ilmu hukum yang nanti diempu oleh Pak Alan, kemudian dengan pengantar Tata Hukum Indonesia, saya sebagai pengampunya, dan juga perbedaan antara keduanya. Bukan perbedaan Pak Alan dan Bu Meliana ya, tapi perbedaan antara PIH dengan PTHI itu sendiri. Pengertian hukum. Nah, teman-teman yang sudah masuk ke prodi hukum itu harus mulai memahami gitu ya, apa sih yang dimaksud dengan hukum, mulai mencari tahu gitu ya, apa sih yang dimaksud dengan hukum dan apa sih kegunaan dari hukum itu sendiri. Maka ini saya bantu sedikit ya. Untuk pengertian hukum, hukum dalam pengertian umum adalah peraturan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat yang mengatur tata pergaulan hidup di masyarakat, gitu ya. Dia mengatur mana yang harus dikerjakan, mana yang harus dihindari, mana yang harus dilanjutkan, gitu ya. Hukum dipersepsikan sebagai gejala sosial, gejala yang terdapat dalam masyarakat. Jadi hukum itu akan melekat di masyarakat. Yang namanya masyarakat pasti punya berbagai latar belakang, punya berbagai pemikiran gitu ya, hingga perlu adanya pengaturan agar serasi, teratur, dan tertata. Nah, inilah yang disebut sebagai sebuah gejala sosial karena dia akan terus hadir. Selama ada masyarakat, maka di situ juga ada gejala sosial. Untuk apa? Untuk menciptakan adanya keseimbangan di antara ragam kepentingan dalam masyarakat, gitu ya. Kayak kepentingannya para bapak-bapak dengan para ibu-ibu, gitu ya. Kan berbeda, tetapi juga harus diakomodir, gitu ya. Kemudian sehingga harapannya gitu ya, dengan adanya hukum itu konflik kepentingan antar anggota masyarakat dapat dihindari. Misalnya terkait kaidah agama, kaidah kesusilaan, kaidah sopan santun, dan kaidah hukum. Kaidah sopan santun misalnya ada aturan gitu ya di masyarakat kita bahwa kepada yang tua siapapun dia gitu ya, baik dia penjual bubur, dia penjual rambutan, dia penjual kelapa gitu ya, ketika dia usianya lebih tua dibandingkan kita, maka kita wajib menghormati gitu ya. Kemudian kalau misalnya ada tetangga kita atau anak-anak gitu ya, di usianya di bawah usia kita, maka wajib kita menyayangi sebagaimana kita menyayangi adik-adik kita sendiri, gitu ya. Jadi kita mengarahkan, misalnya dia mau nyebrang nih, ternyata banyak mobil lalu lalang. Ketika kamu teman-teman ataupun saya gitu ya menggunakan kendaraan motor, kita minggir dulu nih, gitu ya, bantuin dia untuk nyebrang. Nah, hukum ternyata juga sebagai alat untuk pembangunan dan pembaharuan masyarakat. Law is a tool of social engineering, gitu
ya. Jadi dia juga bisa memperbaharui ataupun membangun sebuah masyarakat. Nah, 4 hal yang mendasari sebuah hukum secara umum dalam satu masyarakat, yaitu yang pertama, dia menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan masyarakat. Jadi misalnya di masyarakat itu ada woro-woro ya, ada pemberitahuan gitu ya, bahwa nanti jam 7 kita membersihkan makam misalnya, makam kampung gitu ya. Maka jam 7, sebelum jam 7 atau menjelang jam 7, para individu yang ada di rumah masing-masing itu harus menyelesaikan urusannya gitu, ataupun menunda urusannya sampai dengan jam 7, mungkin sampai jam 10 gitu ya, untuk membersihkan makam tersebut dan kemudian kembali kepada kepentingannya masing-masing gitu. Jadi ketika ini bukan dibenturkan ya, ketika ini berhadapan dengan kepentingan masyarakat, maka ada hal-hal yang harus diutamakan gitu ya. Jadi lebih ke prioritas. Kalau misalnya ketika kita urusan pribadinya belum rampung, misalnya ada orang rumah yang sakit gitu ya, dan perlu perawatan dari kita, maka prioritas kita ya yang dirawat dulu di rumah, karena yang lain nggak bisa melakukan itu selain kita, ya kita yang harus turun gitu ya untuk mengutamakan kondisi tersebut. Nah, untuk yang membersihkan makam, kemudian kita tinggal sampaikan gitu ya, maaf saya belum bisa bergabung untuk hari ini karena kondisi orang di rumah butuh bantuan dan sebagainya gitu ya. Jadi harus ada keseimbangan. Kemudian yang kedua, menjaga agar tidak terjadi konflik antar anggota masyarakat. Jadi misalnya makam itu sangat luas gitu ya, maka dibagi misalnya 4 RT. Nah, RT pertama sektor atas gitu ya, RT kedua sektor bawah gitu ya, kemudian samping kanan samping kiri, jadi semuanya mendapatkan porsi sesuai dengan kepentingannya. Kemudian yang ketiga, menyelesaikan konflik yang terjadi dalam masyarakat. Jadi konflik yang ada di masyarakat itu harus diselesaikan gitu, nggak boleh ada api dalam sekam gitu ya. Nggak boleh ada sesuatu yang menjadi hal-hal yang dia harus dia handle gitu ya. Maksudnya konflik itu dibiarkan ada di masyarakat itu gitu ya. Misalnya di beberapa kota di kampung ya, kampung di Jakarta gitu ya, jadi dibiarkan untuk adanya tawuran tiap tahun, bukan hanya tiap tahun gitu ya, hampir tiap bulan atau per 3 bulan itu ada konflik. Nah, ini tidak sehat gitu ya untuk keseimbangan ataupun kestabilan keamanan dari masyarakat tersebut. Yang selanjutnya, perlunya adanya hukum, yaitu menjamin terciptanya suasana aman, tertib, damai agar tercapai tujuan bersama, yakni keadilan dan kesejahteraan. Jadi bayangkan gitu ya, teman-teman di kondisi Banyumas sekarang lah ya, misalnya aman, tentram, kita bisa menikmati air dari sungai, kita bisa menikmati sawah gitu ya, nggak ada tembak-tembakan, nggak ada letupan-letupan granat gitu ya. Ini kan damai, kita bisa melakukan aktivitas bekerja, kita bisa melakukan aktivitas belajar dan sebagainya. Inilah yang harapannya gitu, dengan tujuan masing-masing karena sudah aman, tertib dan damai, maka kita bisa melakukan dari masing-masing tujuan kita gitu ya. Tujuan kita hidup itu apa sih? Seperti itu ya. Baik, selanjutnya ada beberapa definisi. Rekan-rekan perlu tahu apa yang dimaksud dengan definisi, yaitu pembatasan gitu ya atas suatu hal, agar teman-teman tidak melebar apa yang dimaksud dengan hukum. Jadi teman-teman lebih paham gitu ya.
Yang pertama ini menurut para sarjana hukum Indonesia. Jadi kalau teman-teman sudah pakar gitu ya dalam bidang tertentu, maka pendapat yang rekan-rekan utarakan itu bisa menjadi pedoman untuk para ahli hukum lainnya. Tetapi dalam kondisi kita sekarang itu kita masih dalam proses belajar. Jadi nanti kalau misalnya saya tanya dalam soal gitu ya, silahkan utarakan definisi terkait hukum gitu ya. Maka teman-teman harus sampaikan berdasarkan pendapat misalnya Utrecht gitu ya, disampaikan A, B, C, D gitu ya. Atau misalnya berdasarkan pendapatnya SM Amin gitu ya, disampaikan A, B, C, D. Jangan berdasarkan pendapatnya rekan-rekan sendiri. Karena belum bisa saya terima karena belum menjadi ahli hukum, bahkan ini sedang dalam proses belajar untuk mendalami tentang hukum di Indonesia gitu ya. Jadi kalau berdasarkan pendapatnya Utrecht, hukum adalah himpunan petunjuk hidup yang berupa perintah atau larangan yang mengatur tata tertib dalam masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah. Kemudian berdasarkan J.T. Simorangkir dan juga Wurjono Sastropranoto, hukum adalah peraturan yang bersifat memaksa, menentukan tindak laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib. Pelanggarannya terhadap peraturan tadi berakibat pada tindakan dengan hukuman tertentu. Kemudian berdasarkan pendapatnya Amin, sarjana hukum menyampaikan atau menerangkan bahwa hukum adalah kumpulan peraturan yang terdiri dari norma-norma dan sanksi-sanksi, dan tujuan hukum adalah untuk mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia sehingga ada keamanan dan ketertiban yang terpelihara ya. Jadi ada definisinya gitu ya. Hukum adalah kumpulan peraturan, ada larangan, ada perintah gitu ya. Kemudian ada yang mengeluarkan gitu dengan pihak-pihak tertentu atau badan-badan resmi. Kemudian juga pelanggarannya ada sanksinya. Untuk apa? Untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Nah, bisa disimpulkan bahwa hukum dalam paparan di atas tadi memiliki beberapa unsur, yakni peraturan tentang tingkah laku manusia. Jadi bukan yang diatur tuh bukan tingkah lakunya bebek, entok gitu ya, ayam ataupun kambing gitu ya. Tetapi yang diatur adalah tingkah laku manusia. Pemilik ayam harus A, B, C, D. Pemilik kambing harus A, B, C, D. Tapi bukan kambingnya. Jadi yang kena aturan itu adalah manusia yang dia punya akal. Ya. Kalau manusianya nggak punya akal, jadi misalnya orang gila, ya dia memang nggak kena aturan. Jadi kalau teman-teman nggak mau kena aturan, ya jadi gila lah. Itu contohnya. Jadi peraturan itu memang diperuntukkan untuk manusia. Kemudian peraturan itu diadakan oleh badan-badan yang resmi yang berwajib mengeluarkan hal tersebut. Misalnya DPR, Presiden yang kemudian disetujui oleh DPR, gitu, Presiden sendiri gitu ya, sebagai misalnya peraturan Presiden gitu ya, atau misalnya peraturan daerah Perda kayak misalnya peraturan Perda nomor 2 tahun 2020 gitu ya, yang dikeluarkan oleh Bupati Banyumas terkait kewajiban mengenakan masker gitu ya. Ini adalah ada aturan, kemudian siapa yang mengeluarkan, yaitu pemerintah daerah. Kemudian peraturan itu harus bersifat memaksa, ya harus dipaksa gitu ya.
Kalau nggak dipaksa mereka nggak mau pakai gitu ya, terkait masker karena nggak bisa napas gitu ya, karena terbatas kan dengan adanya masker tersebut. Tetapi harus digunakan karena dengan menggunakan masker ternyata lebih banyak mencegah penyebaran COVID-19 ini. Kemudian yang keempat, adanya sanksi, gitu ya. Adanya sanksi bagi pelanggar terhadap peraturan ini dan secara tegas. Artinya pasti dan dapat dirasakan oleh yang bersangkutan tanpa melihat atau membedakan orang-orangnya, tidak tebang pilih gitu ya. Misalnya dia anak bupati maka nggak kena karena yang mengeluarin adalah bapaknya sendiri gitu ya. Nggak bisa kayak gini gitu. Jadi hukum harus diperlakukan secara sama, semuanya harus merasakan hal yang sama gitu ya. Nah sekarang saya mulai sedikit mempertajam gitu ya terkait materi ini tentang perbedaan maupun persamaan dari P ya, pengantar ilmu hukum dengan PTHI atau pengantar hukum Indonesia atau pengantar tata hukum Indonesia gitu ya. Menurut Samijyo dalam bukunya Pengantar Hukum Indonesia disebutkan bahwa PIH maupun PTHI atau PHI merupakan mata kuliah yang dasar yang dipelajari oleh rekan-rekan yang memang minat dalam prodi atau fakultas hukum gitu ya. Mereka harus ini mempelajari dua mata kuliah ini gitu ya sebagai pengantar. Kalau PIH itu mengantar sebagai jalan ke cabang-cabang ilmu hukum yang sebenarnya, sedangkan pengantar PTHI atau pengantar hukum Indonesia menunjukkan fungsi kepada mata kuliah pembantu. Dari petunjuk jalan itu ada dua jenis, yaitu ringkas namun juga meliputi seluruh acara. Jadi maksudnya kalau PIH lebih ke cabang-cabangnya, nanti ada filsafat, logika gitu ya. Kemudian ada lagi penemuan hukum, atau ada lagi metodologi hukum. Maka itu adalah bagian dari pengantar ilmu hukum. Sementara dari PTHI atau pengantar tata hukum Indonesia, nanti teman-teman akan belajar tentang hukum-hukum positif atau hukum-hukum yang berlaku di Indonesia. Jadi, seperti yang saya jelaskan di pertemuan pertama. Nah, perbedaannya bagaimana gitu ya? Perbedaan antara PTHI dan PIH. Karena kebetulan untuk semester 1 ini teman-teman harus mempelajarinya bersamaan gitu ya. Jadi jangan bingung gitu ya kalau PIH itu lebih kepada norma-normanya, sementara PTHI itu lebih kepada tataran yang sudah siap pakai, siap digunakan, siap diaplikasikan. Jadi perbedaannya keduanya baik PIH maupun PTHI memiliki objeknya sendiri-sendiri. PIH yang menjadi objek adalah aturan hukum pada umumnya yang tidak terlepas pada aturan satu tempat atau waktu tertentu. Kita kenal dengan ius constituendo. Artinya hampir seluruh negara di seluruh dunia itu menerapkan hal yang sama. Ada norma-normanya, norma keadilan, norma kepastian hukum, dan sebagainya. Sementara kalau pengantar tata hukum Indonesia, karena dia ada kata Indonesianya, gitu ya, maka dia terbatas oleh waktu dan tempat tertentu. Yang ini misalnya yang berlaku di Indonesia saat ini. Nah, ini maksudnya ius hukum constituentum. Jadi belakangnya tum ya. Karena kondisinya saat ini. Jadi gimana belajarnya? Bedanya D itu di awal berarti dia tentang norma-norma awal sekali gitu ya. Tapi kalau ius itu artinya hukum,
konstituen itu berarti yang kondisi saat ini sekarang. Kemudian objek dari PIH adalah mengenai teori-teori dari hukum. Bagaimana timbulnya hukum, bagaimana tumbuhnya hukum, berkembangnya hukum, tujuan dari hukum, dan juga berlakunya hukum dan sebagainya. Sedangkan objek dari pengantar tata hukum Indonesia atau pengantar hukum Indonesia adalah hukum yang berlaku atau hukum positif dan bagaimana latar belakang sejarahnya, apakah ada persesuaian dengan asas, teori, dan ajaran hukum secara umum. Demikian kiranya materi hari ini. Jika kawan-kawan ada yang ingin ditanyakan terkait pengertian, perbedaan maupun persamaan dari pengantar ilmu hukum dan pengantar tata hukum Indonesia, saya persilahkan rekan-rekan untuk bertanya di ruang forum. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat melanjutkan aktivitas berikutnya. See you next week, insya Allah.